Semangat pagi teman-teman. Selamat datang di Training Refreshment Safety Awareness. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Hanu dari Departemen Compliance bagian K3. Untuk training kali ini kita melalui video ya teman-teman ya. Semoga bisa eh, apa namanya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk tujuan training hari ini itu adalah yang pertama memahami kembali prinsip dasar keselamatan dan kesehatan kerja dan peraturan yang berlaku di perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi dan melaporkan potensi bahaya serta kondisi tidak aman di area kerja. Dan yang ketiga, menganalisa kasus kecelakaan atau insiden yang pernah terjadi di perusahaan serta menjelaskan tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Visi K3 di PT Fonusa Agung Mulia adalah nilai kecelakaan zero accident. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah prioritas utama. Misi K3 di PT Fonusa Agung Mulia yang pertama adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi karyawan, pihak yang terkait, dan aset perusahaan. Yang kedua, turut serta dalam menjalankan aktivitas perusahaan yang ramah lingkungan. Dan yang ketiga, membangun leadership dalam hal K3 bagi seluruh SDM di PT Fonusa Agung Mulia. Kita memiliki kebijakan terintegrasi di PT Fonus Agung Mulia. Ini adalah saya ambil dari kebijakan tersebut dan ada 5 kebijakan K3 di dalamnya. Yaitu yang pertama menjalankan proses manajemen yang efektif dan efisien dalam menerapkan sistem manajemen terkait. Sistem manajemen terkait tersebut salah satunya adalah sistem manajemen K3. Yang kedua adalah memiliki karyawan yang berkompetensi tinggi, yaitu dengan cara seperti sekarang kita akan training, melalui sosialisasi agar karyawan memiliki kompetensi terkait dengan K3 agar meningkat. Yang ketiga adalah memenuhi peraturan perundangan terkait dengan produk K3, ketenaga kerjaan, lingkungan, dan aspek yang relevan. Yang keempat, menjalankan dan menjaga area kerja yang aman agar tidak terjadi kecelakaan kerja sehingga proses menjadi efisien dan produktif mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil dan mulai dari sekarang. Jadi kita harus memulai dari diri kita sendiri sebelum melihat orang lain. Yang kelima adalah melakukan perbaikan secara terus-menerus. Contohnya adalah jika terjadi kecelakaan kerja atau kondisi yang tidak aman, kita harus melakukan perbaikan secara terus-menerus. Jadi tidak boleh berhenti di situ saja. Oke, di sini kita mempunyai eh, kebijakan atau peraturan ya di PT Fonus Agung Mulia. Untuk karyawan, tamu, kontraktor ataupun vendor harus menggunakan ID card yang diberikan oleh security. Kemudian kendaraan itu diparkir di area yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dan diperkenankan untuk kecepatan tidak melebihi dari 10 km per jam. Untuk jalur pejalan kaki, teman-teman bisa menggunakan jalur pejalan kaki yang sudah disediakan dan menyeberang itu melalui zebra cross. Tidak boleh cross atau menyilang melebar melewati jalur pejalan kaki yang sudah disediakan. Untuk jalur pejalan kaki sendiri itu ada berwarna putih, garis putih, dan warna hijau. Terus tidak diperkenankan teman-teman tidak diperkenankan untuk makan, minum ataupun merokok di sembarang tempat. Untuk merokok, makan dan minum itu sudah disediakan perusahaan ada di belakang perusahaan kita, itu ada di kantin dan area smoking area. Tidak diperkenankan ambil foto ataupun video tanpa izin dari line manager yang bersangkutan. Serta tidak boleh menggunakan HP saat berjalan atau naik turun tangga ataupun berkendara karena ini bisa menghilangkan fokus pada saat berjalan dari teman-teman. Jadi setiap pelanggaran terhadap peraturan K3 akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan berlaku untuk seluruh karyawan yang bekerja di PT Fonusa Agung Mulia. Semua area itu diawasi oleh CCTV
selama 24 jam. Untuk penggunaan APD, wajib seluruh karyawan, tamu, ataupun vendor. Penggunaan APD sendiri itu fungsinya melindungi diri dari bahaya kerja. Dan penggunaannya disesuaikan dengan area masing-masing dan peruntukannya. Seperti ada hairnet, masker, terus body harness untuk bekerja di ketinggian, helm untuk bahaya, kejatuhan, dan lain-lain. Kita memiliki assembly point jika terjadi keadaan darurat, teman-teman bisa menuju di assembly point yang berada di dekat office ataupun di lapangan voli. Teman-teman bisa dilihat di area itu ada assembly point sebelah gedung office ataupun GBJ Farm 1. Teman-teman bisa menggunakan atau melihat jalur evakuasi, ada tanda panah jalur evakuasi di setiap area masing-masing. Jika melihat titik api, teman-teman bisa tekan tombol alarm yang ada di area masing-masing dan gunakan pintu darurat pada saat keadaan emergensi. Pintu darurat tersebut hanya bisa digunakan pada saat emergensi dan dibuka dari dalam gedung saja. Dan di sini kita mempunyai nomor telepon darurat, itu ada bisa menghubungi jika terjadi keadaan darurat, ada Bapak Ramos dan Bapak Denis. Teman-teman bisa langsung menghubungi beliau pada saat ada terjadinya keadaan darurat seperti gempa bumi dan kebakaran. Untuk K3 sendiri itu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi di sini kenapa adanya K3? Karena ini adalah suatu sistem untuk melindungi tenaga kerja dari kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Untuk pengertian bahaya dan risiko, di sini teman-teman harus tahu apa itu bahaya dan apa itu resiko? Di sini bahaya adalah sumber situasi atau tindakan yang dapat menyebabkan sakit atau celaka atau kombinasi dari keduanya. Jadi ini bahaya adalah sumbernya. Contohnya bahaya apa? Itu ada bahaya di sini ada bahaya dari listrik. Bahaya sumbernya listrik. Terus apalagi itu ada namanya lantai licin. Itu adalah sumber bahaya. Terus juga ada sumber bahaya dari mesin, sensor yang rusak, kondisi pekerjaan yang tidak aman, itu adalah sumber atau itu disebut dengan bahaya. Untuk resiko sendiri itu adalah kombinasi kemungkinan terjadinya bahaya atau pemaparan dan keparahan cedera atau sakit yang dapat disebabkan oleh kejadian atau pemaparannya. Jadi untuk resiko ini adalah eh, keparahan dari cedera tersebut. Contohnya dari kelistrikan, sumber bahaya listrik. Untuk risikonya adalah bisa jadi luka bakar, bahkan bisa jadi kematian untuk bahaya dari tersengat listrik atau kelistrikan. Terus untuk lantai licin, risikonya berarti apa? Bisa jadi terkilir, patah jika terjatuh dari atas, terus juga bisa kalau bahkan yang bisa parah sekali bisa menyebabkan kematian. Kemudian di sini kita ada klasifikasi untuk bahaya. Yang pertama adalah untuk bahaya lingkungan. Contohnya seperti polusi udara, polusi tanah, polusi air, dan lain-lain. Terus yang kedua ada bahaya fisik. Fisik sendiri adalah kebisingan, temperatur, getaran, radiasi, listrik, ergonomi. Itu termasuk dari bahaya fisik. Jadi yang berhubungan dengan fisik. Terus untuk kimia itu adalah bahan kimia yang mudah terbakar, beracun, korosif, gas bertekanan, dan lain-lain. Ini jadi yang berhubungan dengan bahaya dari bahan kimia. Terus yang ketiga adalah biologi. Nah, untuk biologi di sini ada contohnya ada bakteri, virus, mikroorganisme, serangga, tumbuhan ataupun jamur. Nah, untuk biologi sendiri ini kita sudah bekerja sama dengan pest control ya.
Jadi di sini kita ada dari pihak ketiga yang membantu untuk mengatasi dari bahaya biologi tersebut. Terus yang kelima adalah psikologi. Nah, di sini psikologi itu jarang terlihat langsung. Jadi di sini bisa terjadi karena adanya tipe kepemimpinan yang buruk, ada komunikasi yang tidak apa namanya nggak nyambung ya. Jadi bisa jadi terjadi bahaya psikologi. Terus beban dan jam kerja. Terus juga tipe pekerjaan ataupun lingkungan kerjanya. Jadi di sini misalkan ada komunikasi yang tidak nyambung antara atasan dan bawahan ataupun antara rekan kerja. Di sini bisa menyebabkan bahaya psikologi karena apa? Yang ada yang satu ngomongnya harus dilakukan ternyata dengarnya tidak dilakukan. Makanya yang ada komunikasi tidak nyambung, nggak terjalin, alhasil apa? Yang ada pusing, stres dan lain-lain. Juga bisa dari tipe pekerjaannya tidak sesuai dengan kemampuan kita, itu bisa menyebabkan bahaya psikologi. Nah, di sini teman-teman bisa mengetahui penyebab kecelakaan kerja itu apa aja. Itu cuman ada dua untuk penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama adalah tindakan tidak aman atau bahasa yang sehari-harinya bisa disebut unsafe action. Jadi unsafe action ini adalah suatu pelanggaran terhadap prosedur keselamatan yang memberikan peluang terhadap terjadinya kecelakaan. Yang kedua, itu ada kondisi tidak aman. Unsafe condition adalah suatu kondisi fisik atau kejadian keadaan yang berbahaya yang mungkin dapat langsung mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Untuk tindakan tidak aman sendiri, itu contohnya seperti apa? Contohnya bisa teman-teman lihat pada gambar itu ada unsafe action atau perilaku atau tindakan yang tidak aman. Di sini ada seorang operator forklift menggunakan forklift itu tindakannya adalah mengangkat forklift karena di sini tidak ketinggiannya tidak bisa dicapai, jadi dia menggunakan forklift lagi, diangkat menggunakan forklift dan ada orang berdiri di situ di atas forklift yang kedua itu adalah tidak sesuai dengan prosedur keselamatan. Itu bisa membahayakan diri sendiri bahkan orang lain. Terus contohnya lain seperti apa? Contohnya misalkan bekerja itu harus dimatikan mesinnya pada saat melakukan perbaikan. Nah, untuk prosedurnya adalah harus dimatikan mesinnya, tetapi teman-teman di sini tidak mematikan mesin pada saat melakukan perbaikan, jadinya itu bisa menyebabkan kecelakaan. Ya, bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Terus untuk yang kedua, kondisi tidak aman bisa jadi contohnya adalah di sini ada kondisi-kondisi tidak aman, lantai licin, terus juga ada stop kontak yang terlepas, ya mesin rusak tetap digunakan itu bisa. Terus untuk kabel berserakan di area produksi ataupun di area office itu adalah kondisi tidak aman. Jadi kecelakaan kerja terjadi 98% itu ada di tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Ya. Jadi ada 2% lagi. Itu adalah karena faktor apa coba teman-teman? Ada 2% karena ya itu ada namanya apa namanya? Faktor loh, ada faktor keberuntungan ya. Jadi ada nasib. 2% nasib ya. Jadi tapi sebenarnya emang 98% itu ada tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Ya, jadi lebih banyak itu sekitar 60% dari kecelakaan kerja, 70%, 60 sampai 70% itu adalah tindakan yang tidak aman itu menyebabkan kecelakaan kerja. Jadi teman-teman harus berpikir sebelum bekerja gimana caranya biar tidak terjadinya kecelakaan. Apakah ada bahaya pada saat kita bekerja? Itu gimana caranya untuk mengendalikan bahaya tersebut.
Terus di sini ada contoh-contoh potensi bahaya umum di tempat kerja. Contohnya tadi yang saya sudah sebutkan, kabel listrik yang berserakan. Ya, resikonya ada tersandung. Bisa jadi di sini konsleting listrik ya, karena kabel listrik yang berserakan, berantakan. Terus juga ada bahan kimia tanpa label. Resikonya apa? Bisa terjadinya keracunan. Nah, di sini saya sarankan dari teman-teman tidak menggunakan bekas air mineral atau bekas air minum untuk menempatkan bahan kimia tersebut. Ya, walaupun sudah dilabelin itu tidak disarankan untuk digunakan. Jadi gunakanlah tempat-tempat yang memang tidak biasa untuk digunakan untuk minum. Ya, ini potensinya bisa terminum dari teman-teman. Biasanya orang haus itu tidak melihat atau tidak mencium ada bau ataupun apa yang di dalam itu. Biasanya ada, oh ya itu botol minum, langsung mereka minum. Ya. Jadi saya sarankan tidak menempatkan bahan kimia di dalam botol bekas air mineral atau air minum. Ya. Terus yang ketiga adalah permukaan licin. Ini resikonya tergelincir. Simple ini sebenarnya. Permukaan licin, gara-gara licin bisa tergelincir. Nah, dari teman-teman jika mendapatkan ada area yang licin atau basah, segera laporkan agar bisa diselesaikan atau dibersihkan atau dikeringkan area tersebut. Ya. Nah, di sini ada kasus kecelakaan kerja yang pernah terjadi di perusahaan kita. Itu seperti contohnya terjatuh di tangga. Ini penyebabnya simpel karena tergesa-gesa ataupun tidak fokus. Di sini mungkin teman-teman berpikir karena ditunggu oleh atasan, ya ditunggu oleh atasan untuk meeting atau briefing, jadi buru-buru ya dari atas turun ke bawah ke lantai satu misalkan itu buru-buru yang ada kita jadinya kaki belum menampakkan menyentuh di tangga ataupun dari kita berjalan turun tangga itu melewati dua anak tangga sekaligus. Itu bisa menyebabkan kaki tergelincir dan menyebabkan bisa terkilir ya, bisa jadi bisa sampai patah tulang. Jadi di sini kasusnya ada kakinya tergelincir ya. Jadi ada di tahun sekarang itu ada kasus yang terjatuh di tangga karena apa? Tidak fokus dan tergesa-gesa. Jadi tindakan perbaikannya seperti apa? Kita menggunakan sosialisasi keselamatan pada saat naik dan turun anak tangga. Jadi pada saat menggunakan tangga. Padahal sebenarnya simple. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena juga banyak pikiran ya. Jadi kejadian. Jadi teman-teman harus berfokus pada saat walaupun kita berjalan kita harus fokus ada bahaya apa yang akan terjadi pada saat kita berjalan. Jadi pikiran tetap fokus ya walaupun berjalan itu fokus harus lihat-lihat situasi lapangan seperti apa, kondisi lingkungannya seperti apa. Yang kedua ada tangan terkena pisau cutting ya. Di sini kasusnya terjadi karena pada saat perbaikan inner ya, inner dari produk itu pada saat menarik itu mesin tidak dimatikan. Jadi pada saat menarik tangan meleset itu tangan masuk ke mesin di pisau cuttingnya. Jadi alhasil terjadilah luka pada jari. Ya. Nah ini bahaya. Bisa ada juga yang mesin yang sudah ada sensornya itu rata-rata teman-teman dimatikan karena apa? Yang bilangnya mereka lebih biar cepat Pak. Karena apa? Biar cepat. Terus juga biar nggak ribet Pak. Nah ini yang menyebabkan kita berpikiran singkat. Karena berpikirannya biar gampang, biar mudah, biar nggak ribet Pak. Alhasil sensor-sensor dimatikan. Yang ada jadinya kita yang celaka sendiri.
ya. Jadi minta tolong dari teman-teman tidak memanipulasi atau mematikan sensor limit switch atau pengaman-pengaman yang ada di mesin-mesin. Karena apa? Dampaknya kita bisa terjadi kecelakaan kerja. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri, ya. Perusahaan juga rugi, ya. Jadi kenapa perusahaan juga rugi? Karena kalau terjadi fatality itu perusahaan, nama baik perusahaan bisa tercoreng, ya. Contohnya misalkan bisa terjadi kecelakaan kerja menyebabkan kematian yang ada dari apa namanya, dari area lingkungan itu mengetahui, ya, dari berita-berita muncul di berita itu dapat menyebabkan apa, nama baik perusahaan jadi tercoreng, ya, jadi buruk, jelek. Makanya perusahaan juga rugi besar, bukan cuma dari teman-teman terjadi kecelakaan kerja, tapi dari perusahaan pun mendapatkan kerugian, gitu. Jadi teman-teman tetap bekerja aman, harus berpikir sebelum bekerja. Jangan sampai terjadi kecelakaan kerja eh, dari teman-teman terjadi kecelakaan kerja. Jadi dari saya tidak boleh meneteskan setetes darah pun di perusahaan, ya. Jadi jangan sampai segores pun itu tidak boleh, ya. Segores kecelakaan kerja itu terkena benda tajam itu tidak diperbolehkan. Jadi tetap harus fokus pada saat bekerja. Oke, di sini kita mempunyai em, program, ya, untuk mengamati dan melaporkan potensi bahaya kerja. Dari teman-teman bisa em, amati area kerja masing-masing seperti produksi, gudang, kantor, atau area loading dan sebagainya. Itu kita amati apakah ada potensi bahaya di area tersebut. Terus kemudian identifikasi minimal satu potensi bahaya yang nyata, ya. Bisa jadi seperti kabel menjuntai, tumpukan tidak rapi, apar tertutup barang, ya. Terus juga panel listrik, ya, yang terbuka. Nah, itu bisa kita laporkan. Nah, teman-teman bisa ambil foto, ya, laporkan potensi tersebut ke PIC, ya, di K3 itu bisa juga menggunakan form link yang ada em, tertera pada layar, ya. Nah, ini formnya, ini bisa teman-teman scan, nanti bisa di situ masukkan nick, nama, lokasi potensi bahaya, jenis potensi bahaya, saran perbaikannya seperti apa, dan foto yang sudah teman-teman ambil. Jadi laporkan dikumpulkan dalam waktu 3 hari setelah pelatihan ini, ya, pelatihan hari ini. Nah, di sini kita jamin untuk nama, ya, itu kita amankan, kita skip, ya, tidak kita laporkan. Ya, biasanya ada yang takut, Pak, nanti saya nasibnya gimana, Pak? Nah, kalau saya melaporkan area kerjanya, apalagi dengan atasan saya. Nah, di sini bisa nanti pelaporan-pelaporan ini kita amankan, nanti kita langsung dari teman-teman, jika laporannya nanti lengkap, akurat, terus juga di lapangan ada, benar-benar ditemukan, teman-teman akan mendapatkan reward menarik, ya. Seperti uang tunai, voucher, tumbler, dan lain-lain. Nah, ini di sini tergantung nanti nilai dari laporan teman-teman ini apakah memang bisa berpotensi besar atau tidak, ya. Dan untuk sarannya harus yang nanti kita lihat sarannya untuk perbaikannya apa namanya, sesuai atau tidak, ya. Jadi nanti dari teman-teman silahkan bisa scan barcode tersebut, ya, langsung laporkan, bisa difoto, ya, atau disimpan untuk barcode-nya. Jadi sewaktu-waktu dari teman-teman bisa langsung scan barcode, langsung laporkan eh, potensi bahaya tersebut. Oke, itu saja untuk training awareness hari ini. Em, Semoga bermanfaat, ya, bisa digunakan di area kerja masing-masing. Saya cukupkan sekian training hari ini. Unifam.
Yes, Unifa bangkit bersama. Terima kasih.